Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang pengujian hipotesa pada sesi ini. Kita lihat di sini pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan suatu proposisi, pernyataan atau jawaban sementara yang mungkin benar dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau penyelesaian dari suatu masalah untuk penelitian. Nah, maka hipotesis merupakan hasil kajian pustaka atau proses rasionalisasi dari penelitian yang telah mempunyai kebenaran secara teoritis. Kebenaran teoritis masih harus diuji kebenarannya secara empirik. Dengan demikian, hipotesis dapat dianggap sebagai jawaban sementara. Jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian dan masih perlu diuji kebenarannya dengan menggunakan data empirik. Nah, kita akan mengetahui apa sih ciri-ciri dari hipotesis tersebut. Nah, ciri-cirinya hipotesis yang pertama, hipotesis merupakan hasil dari proses teoritis dan komparasi fakta yang handal. Dan secara teoritis dapat dipertanggungjawabkan. Kebenarannya. Nomor 2, hipotesis menyatakan hubungan antara variabel yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji, artinya visible
untuk memperoleh data dalam pengujian hipotesis tersebut. Yang keempat, hipotesis harus spesifik dan sederhana. Dan yang kelima, menyatakan pernyataan tentang karakteristik populasi. Ini adalah ciri-ciri yang harus ada dalam statistik. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih kekeliruan tipe 1 dan kekeliruan tipe 2. Nah, kita akan tulis sini. Pertama, tipe 1 dan kekeliruan tipe 2. Pada umumnya, peneliti bekerja berdasarkan data yang diperoleh dari sampel yang dianggap mewakili populasi. Apakah mungkin kita keliru dalam menarik kesimpulan tentang kebenaran atau hipotesis? Jawabannya adalah sangat mungkin terjadi kekeliruan. Dengan demikian, keputusan diambil untuk menolak hipotesa dalam hal hipotesa 0 atau HO adalah mengandung ketidakpastian, bisa benar, bisa salah. Nah, adanya unsur ketidakpastian ini menyebabkan risiko bagi pengambilan keputusan. Besar kecilnya risiko dinyatakan dengan nilai probabilitas yang secara konvensional dinyatakan dengan alfa sama dengan 0,05 dan alfa sama dengan 0,01. Nah, terdapat dua kemungkinan membuat kesalahan kekeliruan, yaitu yang pertama, kita kemungkinan kesalahan. Yang pertama, kekeliruan tipe 1. Tipe 1 atau buka kurung alfa, yakni di sini menolak HO hipotesa 0, padahal HO ini adalah benar. Yang kedua, kekeliruan tipe 2, yaitu beta, yakni menerima HO
Padahal HO ini adalah salah, yang ini benar. Jadi menerima HO, padahal dalam kondisinya HO itu salah. Ini adalah kekeliruan tipe 2. Nah, untuk menghindari terjadinya risiko pengambilan keputusan yang salah, maka peneliti harus memeriksa karakteristik populasi secara cermat, sehingga apabila hipotesa HO bernilai benar, maka kekeliruan sesuai dengan keadaan populasinya. Kita ambil contoh. Hasil UN, ujian nasional pelajaran matematika. Di mana total N sama dengan 22.000 dengan rata-rata populasi adalah 6,42. Nah, apabila peneliti merumuskan hipotesa 0 bahwa rata-rata hasil ujian nasional matematika sama dengan 6,42, atau kita tulis HO, mu rata-rata populasi sama dengan 6,42, maka HO adalah benar. Nah, contoh kekeliruan terjadi jika hasil pengujian HO berdasarkan sampel ternyata HO ditolak. Di mana HO mu tidak sama dengan 6,42. Ini adalah salah. Menolak HO adalah salah, karena sebenarnya adalah rata-ratanya adalah 6,42. Nah, contoh lagi, hasil UN matematika N matematika SMA, N sama dengan 22.000 dengan rata-rata proporsi X1 rata-rata populasi M1, kita ambil rata-rata X1 adalah 7, atau rata-rata, kita ganti saja rata-rata pria, rata-rata siswa
7,8 dan rata-rata siswi 5,6, maka kita ketahui 7,8 tidak sama dengan 5,6. Maka apabila peneliti merumuskan hipotesa 0, rata-rata hasil ujian matematika siswa sama dengan siswi, di mana HO populasi dari ujian P, jumlah populasi, sama dengan populasi wanita, maka HO salah. Kekeliruan tipe 2 terjadi apabila hasil pengujian HO berdasarkan data sampel ternyata menerima HO. Di sini adalah menerima HO dan menyatakan bahwa rata-rata siswa hasil ujian nasional matematika siswa pria sama dengan wanita, di mana sama dengan ini adalah salah. Padahal kenyataannya adalah seperti ini, berbeda. Nah, secara ringkas, dua tipe kekeliruan tersebut disajikan dengan tabel sebagai berikut. Kita lihat di sini kondisi sebenarnya. Ini adalah keputusan. Kita tulis menerima. Ini adalah menolak. HO benar. Menerima adalah keputusan tepat. Satu min alfa. Menolak kekeliruan. Tipe 1. HO salah. Kekeliruan tipe 2. Menerima adalah kekeliruan. Menolak keputusan tepat. Dalam prakteknya, kita tidak bisa mengeliminir kekeliruan. Hal ini disebabkan kesimpulan yang kita buat akan selalu dibatasi oleh alfa dan beta. Apabila kita memperkecil alfa, maka otomatis akan memperbesar beta. Dan itu kan sebaliknya, kalau kita memperbesar beta akan memperkecil alfa. Oleh karena itu, dalam uji hipotesis diupayakan adanya keseimbangan antara kekeliruan tipe 1 dan tipe 2. Artinya harga alfa tertentu dapat diambil kekeliruan beta sekecil mungkin. Kekeliruan tipe
1A umumnya adalah ditentukan terlebih dahulu. Kita ambil contoh A alfa sama dengan 0,05 dan 0,01. Sementara beta tidak diberi batasan. Maka untuk melakukan kekeliruan menolak H yang benar sebanyak 5 kali, itu tidak akan terjadi. Baik, demikian sesi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.